selalu terjalin dalam proses-proses atau tahap-tahap menuju pemilihan dan pemilu ya Bang, pemilihan umum dan pemilu. Nah, ketika ada sedikit masalah terkait silon ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan KPU ya, baik kepada Bawaslu sebagai rekan sesama penyelenggara di daerah maupun KPU pusat sebagai pimpinan dari KPU daerah yang juga dalam tanda kutip mengatur silon itu sendiri, Bang? Iya. Memang kami sudah diskusi ya, seperti disampaikan Bang Reza tadi, nggak bisa melihat bagaimana mengawasi. Kami juga kemarin mengasih kesempatan untuk melihat seperti apa sih data-data yang diberikan oleh masing-masing partai politik itu. Karena tapi kami tidak bisa mengasih wewenang yang lebih dari apa yang sudah diatur sama kami. Karena memang seperti yang pertama tadi ya, kami sebagai eksekutor tidak ada pengambil kebijakan untuk seperti apa selain yang sudah digariskan, apakah itu menurut PKPU, menurut undang-undang, ataupun menurut surat edaran atau surat keputusan yang ada yang menjadi pedoman bagi kami. Oh, gitu. Tetapi komunikasi antara KPU dengan Bawaslu di daerah tetap jalan ya? Ya, kita tetap menjalin komunikasi. Salah satu halnya itu ya untuk berita acara. Berita acara kita tetap bahwasanya kalau di kabupaten kota lain memang langsung setelah selesai ada satu lampiran dikasih langsung ke Bawaslu-nya. Memang untuk kita baru saat-saat ini yang setelah kita komunikasi baru kita diberikan gitu. Tapi bagi kita itu ada suatu effort juga bagi teman-teman untuk memberikan, dalam artian untuk konteks kita sebagai viewer kan, sebagai di PKPU 10 itu jelas bahwasanya kita dikasih akses ya. Sayangnya memang secara tempat duduk juga ya Pak Martius, kemarin kita susah juga untuk ke belakang melihat ya, melihat apa yang dilakukan teman-teman ini gitu ya. Jadi kita hasilnya aja, tapi saya pikir inilah yang harus didudukkan lagi ke depannya sehingga kita yang di kabupaten kota ini tidak terbentur hal-hal yang memang kadang di luar kendali kita gitu. Tapi sampai sejauh ini belum ada perbenturan antara KPU dan Bawaslu terkait dalam tanda kutip terkait silon ini kan Bang? Ya itu insya Allah tidak. Itu tadi kita komunikasi ya. Sebagai pengawas kami juga harus dalam tanda petik lebih cerewet lagi, baik terhadap partai politik atau terhadap KPU ya, supaya cerewetnya ini adalah proses pencegahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, misalnya ya alhamdulillah ini saya di podcast ini saya ucapkan juga terima kasih kepada partai politik yang hadir ke KPU dengan tidak membawa anak-anak. Ini satu langkah maju yang betul-betul kita apresiasi untuk seluruh partai politik. Apa catatan Bang? Karena harus diapresiasi tidak membawa anak. Karena yang sebelumnya kan ini anak tidak boleh diajak untuk melakukan kegiatan kampanye. Ini kan sebetulnya kegiatan politik praktis kan. Anak-anak yang kalau sebelum-sebelumnya ini, kalau misalnya anak bayi beda ya, kan memang masih balita itu masih disusui dan sebagainya itu. Dan ini kalau yang itu ada memang saya lihat salah satu partai kan ini beda ya. Ini dan dia tidak memakai baju partai dan sebagainya. Makanya kenapa saya bilang ini diapresiasi sekali. Tapi dalam hal yang lainnya kita juga harus mengetahui, Bang Tom, proses pengawasan kita. Karena bagaimanapun adakah ya, karena memang sampai sekarang kita akses untuk membaca ya sesuai dengan PKPU 10 pasal 93 itu belum bisa bagus gitu ya. Otomatis kita memang berkomunikasi BA dan data-data yang kita inginkan kita dapatkan dari teman-teman KPU ya, sehingga ketika teman-teman KPU melakukan verifikasi administrasi, kita juga melakukan hal tersebut. Ya, kalau nunggu silon kapan selesainya gitu loh. Nanti ada hal-hal
yang tidak kita inginkan. Kenapa? Ini berkaitan ketika misalnya teman-teman KPU membuat berita acara atau surat keputusan yang tidak sesuai dengan dengan partai politik, dan partai politik mengajukan sengketa ke Bawaslu, kita welcome. Nah, tapi ketika silon terus data yang kita tidak mempunyai, ini kan akhirnya bisa memberatkan gitu. Ini yang harus kita lakukan. Bang Reza, apakah saat tidak bisa dia mengakses silon, apakah ada ketidakpuasan dari Bawaslu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah efek negatif atau dampak negatif ketika silon tidak bisa diakses oleh pengawas? Kalau dibilang kepuasan, bukan kepuasan pribadi ya sebetulnya ya. Ini adalah kepuasan tugas ya. Kita tidak bisa maksimal melakukan tugas-tugas kita, tugas-tugas pengawasan kita. Yang pertama, saya kasih contoh misalnya, saya dapat melihat ini karena kita nggak mengikuti teman-teman partai ya dari mereka datang ke KPU sampai masuk kan kita, dan teman-teman komisioner KPU kan kita di dalam ya. Yang itu ada salah satu teman-teman media juga yang memoto itu foto yang ada di bakal calon salah satu partai itu bukan foto, itu kayak lukisan. Kesan animasinya itu lebih kelihatan daripada ini, itu kan. Hal-hal ini sebetulnya kan kita belum lagi yang memang dilarang oleh peraturan undang-undang, bahwasanya misalnya PNS, TNI, Polri dan sebagainya, kan itu kita harus cerna dari data-data yang ada di silon. Karena sekali lagi, walaupun silon bukan sebagai tool utama, akhirnya menjadi tool utama sebagai pendaftaran pengajuan calon pada saat ini. Baik, saya ke Bang Martius dulu, Bang. Ketika silon tidak bisa diakses, ada potensi, walaupun saat ini kan mungkin masih kecil, tapi bisa saja itu berkembang ketika ke depan ada permasalahan. Dan seperti yang Bang Reza bilang tadi, ketika misalnya partai politik sebagai peserta mengajukan itu sebagai sengketa, berarti permasalahan itu akan berpotensi lebih besar lagi ke depan kalau masalah silon ini tidak ditanggulangi saat ini gitu. Apa yang sudah dilakukan KPU? Misalnya ketika silon tidak bisa diakses, solusi yang coba ditawarkan oleh KPU kepada Bawaslu kita, sehingga sama-sama kita berjalan sama-sama sehingga mengurangi dampak atau efek negatif ke depannya yang akhirnya bermuara pada sengketa gitu, Bang Martius. Ya, betul Bang. Ini juga sudah mungkin bukan masalah kita aja, mungkin di seluruhnya. Dan ini juga terbukti dengan keluarnya keputusan KPU dua surat keputusan KPU nomor 475 sama 476 ya. Itu ya sudah keluar per tanggal 13, bahwasanya saat partai politik tidak bisa mengakses silon waktu pendaftaran itu, mereka bisa bawa manual dengan yang diatur oleh keputusan tadi, bisa secara manual datang ke kita akan layani. Tidak harus menunggu bisa silon, enggak. Kita tetap layani, tapi dengan koridor waktu yang telah ditentukan. Dan sesuai dengan surat yang ada itu, mereka juga dikasih kesempatan untuk mengupload kembali dalam waktu 2 kali 24 jam di situ. Dan situ sudah kemudian. Tapi kalau dari partai politik ya yang ada kemarin yang datang sampai saat kita penutupan, ada 17 dari 18 partai yang ada, itu silonnya nggak ada masalah, mereka bisa masuk di silon, kecuali terakhir yang agak trouble ya, mereka sudah datang duluan, silonnya masih berjalan, tapi tetap ada layani karena memang mereka sudah registrasi dan kita juga lihat prosesnya di silon. Tapi semua itu tidak ada akhirnya yang by manual, semua by silon. By silon semua. Oke. Tapi Bang Martius, hal yang menarik yang disampaikan oleh Bang Reza tadi, bahwa ketika silon nggak bisa diakses oleh Bawaslu, tapi Bawaslu juga semacam tidak dikasih akses yang lebih luas untuk
mengawasi itu secara empat mata langsung dalam proses pendaftaran itu di kantor KPU. Apakah itu bagaimana tuh persoalannya tuh? Iya. Kalau saya rasa prosesnya tuh kita di satu ruangan yang sama semua, tidak ada yang di luar dari situ, terluar sana. Memang maksudnya komisioner KPU di sini Bawaslu, di sini operator memang dia di depan laptopnya langsung. Ya, itu bisa saja kalau mau melihat ke situ, tapi memang mungkin kendala dari ruangan kita juga, tapi intinya itu terbuka. Dan kemarin karena memang ada gitu, kami komunikasi, kami kasih ini berita acaranya yang sudah kita lakukan pengajuan pendaftaran tersebut. Tapi kami juga sangat berharap nih silon ini bisa diakses dengan baik juga oleh rekan-rekan kami Bawaslu, karena memang itu fungsi pengawasannya mereka juga ya Pak ya. Dan kami sangat berharap itu, karena kita saya sendiri sih secara pribadi banyak hal positif juga dari silon ini. Tidak seperti yang dulu berkerumunnya orang dengan membawa berkas berkontainer gitu. Kalau kemarin enggak, cuma 3 dokumen aja yang disampaikan, kita sudah bisa melakukan kerjaan kita. Dan tidak, ya udah pasti tidak membawa orang yang begitu banyak. Cuma 5 yang masuk di situ, karena intinya kita tidak menerima dokumen-dokumen secara fisik. Mereka memasukkan ke silon. Kita cuma mengecek keberadaannya di silon. Seperti itu. Kalau saya harap dengan mungkin ada memang kekurangan dari silonnya agak lama, tapi saya rasa manfaatnya jauh lebih besar, dan dari segi keamanan juga. Kemarin juga masing-masing partai politik itu nggak akan perlu waktu lama. Kalau silonnya sudah oke, paling waktu 15 menit sudah selesai prosesnya, dan kita sudah bisa kasih berita acara tanda diterima ataupun dikembalikan. Oke.